Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Auro Channel. Pada kesempatan kali ini Auro Channel akan membahas laporan kuartal keempat dari PTRO ya. Kita lihat akhir-akhir ini IHSG menurun, tapi kita bisa simak harga PTRO malah semakin anteng. Ada apa di saham PTRO ini di laporan keuangan kuartal keempat 2020? Apakah benar semakin mentereng? Mari kita cek, buktikan saja. Namun sebelum melanjutkan pembahasan tentang PTRO ini, please untuk like, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini berkembang. Terima kasih. Oke, kita langsung saja di Excel yang sudah saya siapkan. Di sini sudah saya siapkan laporan keuangan resum 4 tahun terakhir dari 2017 sampai 2020. Mari kita fokus di tahun 2020 ini. Jadi kita lihat dari 2020 ini nampak di mana aset lancar ini mengalami penurunan namun masih stabil ya di angka 220 juta US dollar. Ini satuannya US dollar ya kawan-kawan ya. Dari sisi kas di masa pandemi ini PTRO ini memperkuat kasnya, menaikkan kasnya ya, cukup signifikan ya kenaikannya. Dari sisi persediaan juga diturunkan. Yang menarik adalah di sisi ekuitasnya, di mana dari tahun ke tahun ekuitas dari PTRO ini selalu mengalami kenaikan. Apa dampaknya? Nanti kita lihat, cek saja ya. Dan yang lebih menarik adalah dari sisi ini, net profit kawan-kawan. Di mana revenue dari PTRO ini year on year ini mengalami penurunan, namun di sisi net profit mengalami kenaikan. Nah, ternyata kenaikan net profit ini disebabkan karena turunnya beban usaha langsung yang dilaksanakan oleh PTRO ini. Artinya, produksi dari PTRO ini mengalami efisiensi yang cukup signifikan di masa pandemi ini. Di mana dari 85% persentase beban usaha terhadap revenue berhasil diturunkan di tahun 2020 ini menjadi 78% saja. Sehingga mempengaruhi kenaikan net profit pada tahun 2020 ini. Cukup luar biasa apa yang bisa dilakukan oleh PTRO ini mengingat pandemi ini adalah tahun yang sulit. Langsung kita cek di dividen. Dari tahun ke tahun, dividen PTRO ini 3 tahun terakhir memberikan dividen kepada pemegang sahamnya dengan dividen payout ratio 39%, 38%, dan 22%. Ini saya kasih note ya. Insert note ya, prediction. Dividend prediction. Jadi ini adalah dividend prediction ya kawan-kawan ya. Dimana saya mencoba untuk merata-ratakan ini hasilnya rata-rata ya, average dividend, rata-rata dividend ratio, merata-ratakan dividen 3 tahun terakhir, dan 33% saya pindahkan ke sini, ya kan? Dan 33% ini saya kalikan dengan net profit. Hasilnya, nah, ini ya, saya kalikan dengan net profit. Hasilnya kita kalikan dengan kurs sekarang adalah Rp149. Ini prediction ya kawan-kawan ya. Karena net profit mengalami kenaikan dengan rata-rata dividend payout ratio, kita rata-rata 3 tahun terakhir adalah sekian, maka ketemu dividen per share adalah 149. Kita berharap dividen sesuai prediksi kita ya kawan-kawan ya. Selanjut ke book value. Nah, menariknya di sini kawan-kawan. Ekuitas kita lihat ekuitas selalu naik. Ini berdampak pada tentu saja adalah
nilai bukunya atau book value. Book value itu rumusnya apa? Nah, jelas. Ekuitas bagi total share. Total share itu tetap, dan ekuitas selalu kenaikan. Artinya kenaikan ekuitas selalu berpengaruh pada nilai bukunya. Ini masih dalam US dollar ya. Nah, ini kita ubah langsung ke rupiah, di mana dari tahun ke tahun book value dari PT Aro ini selalu naik. 2017 ke 2018 mengalami kenaikan 8%, 2017 ke 2018 mengalami kenaikan 2018 ke 2019 mengalami kenaikan 7%, dari 2019 ke 2020 cukup luar biasa, walaupun di masa pandemi berhasil naik 10%. Hebat ya kawan-kawannya. PBV naik, book value naik, net profit naik. Artinya ketika kita berharap dividen itu dibagikan, insya Allah dibagikan karena net profitnya naik, dan apabila kita berharap pada nilai bukunya atau nilai intrinsiknya mengalami kenaikan, dan akhirnya floating di market cenderung akan naik seperti itu. Kita cek PBV dari tahun ke tahun adalah rata-rata 0,66, 0,65, dan 0,55. Kita ratakan PBV itu adalah sebesar 0, ini ya kawan-kawan, kita rata-ratakan saja ya kawan-kawan. Artinya 0,62. Artinya harga sekarang itu masih di bawah harga PBV yang dirata-ratakan 4 tahun terakhir. Seperti itu. Untuk likuiditas pembayaran utang, kita lihat ya kawan-kawan, untuk likuiditas pembayaran utang selalu stabil, apalagi cash ratio ini selalu malah semakin dinaikkan lagi ya kawan-kawan. Mengingat liabilitas berhasil selalu diturunkan. Ini kita lihat liabilitasnya ya. Kita lewat tadi. 2017 ke 2018 mengalami kenaikan. Namun 2019 ke 2020, 2018 ke sampai 2020 mengalami penurunan. Luar biasa ya kawan-kawan. Rasio likuiditasnya bagus. Utang berhasil selalu diturunkan. Ekuitas selalu naik dari tahun ke tahun. Dan tentu saja net profit selalu naik. ROE pun, Return of Equity, juga stabil ya kawan-kawan. Di atas 10% di 3 tahun terakhir. Ini menunjukkan tingkat efektivitas, efisiensi dari PT Aro ini cukup bagus dalam mengelola produksinya. Seperti itu. Satu lagi adalah PE ratio ya kawan-kawan. PE ratio kita hitung sekalian saja ya. Kita search saja. Ini EPS dalam rupiah. Kita cek EPS dalam rupiah. EPS ini dikalikan dengan kurs. Kurs dikalikan dengan EPS. Oke, kita copy. Nah, mari kita hitung PE ratio-nya ya. PE ratio. Nah, di mana adalah harga penutupan dibagi dari EPS-nya. Wow, EPS-nya sangat kecil, artinya sangat kecil. Nah, kita bisa lihat ya kawan-kawan, PE ratio-nya masih di bawah 10. Artinya apa? Artinya harga sekarang, ini harga per tanggal kemarin ya, 31 Maret ya, 1940. Artinya dengan PBV 0,6 dan PE ratio 4,3 ini merupakan harga yang sangat-sangat murah di PT Oro ini, dibanding dengan kinerja yang luar biasa seperti itu ya kawan-kawan. Average PBV-nya 0,62%, artinya harga sekarang itu masih di bawah dari PBV rata-rata. Coba kita cek di average percent. Average per 4 tahun terakhir kita cek. Maaf, itu buka average per.
Wow, 6 kali kawan-kawan. Price average PEE ratio. Berapa price average-nya? Ini dikalikan dengan EPS tahun ini. Tahun 2020, maaf. Artinya dengan menilik dari harga per rata-rata, artinya harga yang seharusnya menilik per rata-ratanya adalah 2.700 dan harga sekarang masih di bawah dari harga rata-rata PE ratio seperti itu. Masih cukup murah ya kawan-kawan. Mari kita resumkan saja di grafik sehingga kita bisa lebih enak dalam melihatnya. Kita lihat dari net profit selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Nah, kuncinya di sini kawan-kawan. Beban usaha selalu berhasil ditekan. Artinya efektivitas efisiensi dari PT RO ini selalu ingin meningkatkan kinerja terus ya kawan-kawan. Perusahaan ini terus mengalami efisiensi yang cukup luar biasa. Dari sisi liabilitas, kita lihat ya kawan-kawan. Dari 3 tahun terakhir, 2018-2020, berhasil diturunkan terus liabilitasnya. Ini liabilitasnya mempengaruhi debt equity ratio pun ikut menurun selama 3 tahun terakhir. Artinya perusahaan ini berkomitmen untuk menurunkan rasio utangnya. Sedikit utang artinya akan semakin enak perusahaan itu untuk terus berkembang. Dari sisi ekuitas jelas ya kawan-kawan, selalu mengalami kenaikan ini. Nah, ekuitas akan selalu diikuti dengan book value-nya. Artinya book value ini akan berpengaruh pada nilai market, nilai yang akan floating di market seperti itu ya kawan-kawan. Insya Allah diharapkan seperti itu. Nah, ini untuk growth book value-nya cukup signifikan kenaikannya. 2017-18 mengalami kenaikan 8%, 2018 ke 2019 7%, dan 2019 ke 2020 ini walaupun masa pandemi malah naik 10% seperti itu. Nah, untuk dividen payout ratio ini untuk yang tahun 2020 ini masih prediction ya kawan-kawan, tapi cukup tinggi dan cukup signifikan kenaikannya. 39%, DPR-nya 38%, 22%, dan prediction di tahun 2020 ini adalah 33%. Ya, ini tadi sudah kita hitung untuk prediction dividen tahun ini adalah sekitar 149. Ya, kurang lebih segitu ya. 140-an, 100 lebih lah. Kita berharap dividen yang dibagikan dari PT RO ini nanti. Oke, seperti itu ya kawan-kawan. Cukup hebat PT RO ini. Dari segi ekuitas naik, utang semakin diturunkan, tingkat likuiditas atau pembayaran utang bagus, ROE bagus, terus beban usaha selalu semakin ditekan, net profit naik, walaupun revenue turun, tetap net profit naik. Karena apa? Berhasil menurunkan beban usaha. Artinya perusahaan ini terus berusaha untuk tampil efisien dalam memproduksi barang maupun jasa yang diberikan ke stakeholder seperti itu. Dari sisi harga cukup murah, sekarang harganya 1.940, dari average PBV masih di bawah juga, apalagi dari average PER cukup di bawah lagi. Nah, seperti itu. Oke, sekian penjelasan tentang PT RO kawan-kawan di kuartal keempat tahun 2020 ini, semoga bermanfaat. Please untuk selanjutnya untuk like, share, dan subscribe channel ini sehingga channel ini terus berkembang memberikan konten-konten yang bermutu dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.